Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 7. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah di hari terakhir sebelum kita akan masuk libur Idul Fitri, mulai hari Senin dan seterusnya sampai tanggal 23. Kita masuk kembali nanti tanggal 24 Mei. Kita akan dari PJJ kembali. Nah sekalian, kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai kerajaan Islam di Indonesia bagian yang kedua. Anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa, kita mulai. Selesai anak sekalian? Kita mulai anak sekalian ya. Kita bicarakan kerajaan Islam di Indonesia bagian yang kedua. Kita masuk hari ini kerajaan Demak. Cuma dua, Demak dan Pajang. Anak sekalian, kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah tahun 1500 sampai 1518. Gelarnya Sultan Alam Akbar Al-Patah. Digelar Raden Patah itu Sultan Alam Akbar Al-Patah. Kekuasaannya meliputi Demak, Semarang, Tegal, Jepara dan sekitarnya, dan cukup berpengaruh di Palembang dan Jambi serta beberapa wilayah di Kalimantan. Karena memiliki bandar-bandar penting seperti Jepara, Tuban, Sedayu, Gresik dan lain-lainnya sekitar itu. Kekuasaannya meliputi, ini kerajaan Demak, kekuasaan meliputi daerah Demak sendiri, Semarang, Tegal, Jepara, dan sekitarnya, dan cukup berpengaruh di Palembang, Jambi, serta beberapa wilayah di Kalimantan. Kamu perhatikan, itu peta di samping, anak sekalian ya. Kita lanjut, peta wilayah kerajaan Demak. Nah ini. Kamu perhatikan, kemudian kita lanjut sekalian ya. Silsilah Raja-Raja Demak. Itu. Demak ini berasal awalnya dari kerajaan Majapahit, yaitu Brawijaya, ya, Kertabumi yang menikah dengan putri Cina, melahirkan nanti Raja dan Patah dan seterusnya sampai terakhir itu Joko Tingkir, ya, Karebet Sultan Hadiwijaya, dia nanti yang mendirikan kerajaan Pajang. Ini silsilah Raja-Raja Demak. Nah, kita lanjut ya. Silsilah Raja Demak, ya, Raja pertama kerajaan Demak adalah Raden Patah. Raden Patah digantikan oleh Adipati Unus, panglima perang yang berani. Ia berusaha membendung pengaruh Portugis jangan sampai meluas ke Jawa. Kemudian Adipati Unus digantikan adiknya Sultan Trenggono. Demak mengalami puncak kejayaan di masa Sultan Trenggono 1521 sampai 1546 anak sekalian. Tahun 1522 pasukan Demak dipimpin Fatahillah menyerang Banten, Sunda Kelapa dan Cirebon. Tahun 1527 Sunda Kelapa berhasil direbut dalam penyerangan ke Pasuruan. Pada tahun 1546 Sultan Trenggono gugur. Terjadi perebutan kekuasaan antara Pangeran Sekar Sedelopen, saudara Sultan Trenggono yang seharusnya menjadi raja, dan Sunan Prawoto, putra Sultan Sulung dari Sultan Trenggono. Sunan Prawoto kemudian dikalahkan oleh Arya Penangsang, anak Pangeran Sekar Sedolepen. Ini yang sekarang ini masih sejarah mengenai Demak, silsilahnya. Masih silsilah lanjutannya terjadi perebutan kekuasaan kembali antara Pangeran Sekar Sedolepen, saudara Sultan Trenggono yang seharusnya menjadi raja, dan Sunan Prawoto, putra Sultan Trenggono. Sunan Prawoto kemudian dikalahkan oleh Arya Penangsang, anak Pangeran Sekar Sedolepen. Arya Penangsang kemudian dibunuh oleh Joko Tingkir, menantu Sultan Trenggono yang menjadi adipati di Pajang.
Joko Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya, memindahkan pusat kerajaan Demak ke Pajang. Ini sejarah mengenai kerajaan Demak. Akhirnya terakhir itu Joko Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya, memindahkan pusat kerajaan Demak ke Pajang. Ini peninggalan kerajaan Demak sekalian ya. Masjidnya itu dengan kubah, dengan menara ya. Kemudian kerajaan Pajang didirikan oleh Joko Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya yang memerintah tahun 1549 sampai 1587. Ya. Cukup lama. Kemudian setelah Sultan Hadiwijaya meninggal, ia digantikan oleh putranya Sultan Benowo. Pada masa pemerintahan anak Arya Panggiri, Sultan Prawoto melakukan pemberontakan. Atas bantuan anak angkatnya Sutawijaya, pemberontakan tersebut berhasil ditumpas. Sutawijaya memindahkan pusat kerajaannya ke Mataram. Inilah urutan-urutan ya mengenai kerajaan Islam di Demak, kemudian ke Pajang, nanti masuk ke Mataram Islam. Nah sekalian, sampai sini saja penjelasan mengenai kerajaan Islam di Indonesia bagian kedua dari Demak sampai Pajang. Nah sekalian, sebelum berakhir, kamu ada tugas membuat resume atau membuat ringkasan. Buatlah resume ringkasan kerajaan Islam Demak dan Pajang yang terdapat dalam PowerPoint yang baru saja Bapak jelaskan. Nilainya akan dijadikan sebagai nilai keterampilan kedua di semester genap ini, anak-anakku semua. Ya, ingat ya, ini akan dinilai untuk nilai keterampilan resume-nya. Dikumpulkannya bisa sekarang pokoknya paling telat itu sebelum masuk Lebaran. Dikirim ke WA Bapak, japri ke Bapak. Selamat belajar dan sukses selalu anak-anakku semua. Karena ini pertemuan terakhir kita. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakannya, untuk yang beragama Islam. Mohon maaf lahir batin. Selamat berlibur. Tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan hindari kerumunan. Sampai jumpa lagi nanti ba'da Idul Fitri di bulan Mei tanggal 24 anak sekalian. Akhir kata Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.